Cristiano Ronaldo tegas tolak tawaran klub-klub Piala Dunia antar klub 2025. Cristiano Ronaldo akhirnya mengungkapkan alasan ke publik di balik keputusannya menolak tawaran dari beberapa klub yang akan tampil di Piala Dunia antar klub 2025. Sang mega bintang asal Portugal memilih tetap bertahan di Al Nassr meski mendapat berbagai penawaran menarik. Ronaldo akhirnya berbicara terbuka mengenai keputusannya menolak kesempatan bermain di Piala Dunia antar klub 2025. Menurutnya, menjaga kebugaran tubuh jadi prioritas utama menjelang musim baru yang diprediksi akan sangat melelahkan. Dengan pengalaman panjang sebagai pemain elit, Ronaldo menyadari pentingnya persiapan fisik dan mental. Ia tidak ingin mengambil resiko cedera atau kelelahan hanya demi bermain di ajang tambahan bersama tim baru. Apalagi kalender sepak bola semakin padat dengan Piala Dunia 2026 yang digelar tak lama lagi. Liburan musim panas kali ini dimanfaatkan Ronaldo untuk pemulihan dan persiapan menyeluruh. Selain faktor fisik, keputusan Ronaldo juga dipengaruhi oleh aspek personal. Ia mengutamakan waktu untuk keluarga usai melalui musim kompetisi yang padat dan menguras energi. Kebersamaan dengan pasangan dan anak-anaknya menjadi hal yang tidak bisa digantikan oleh apapun, termasuk kesempatan bermain di turnamen dunia. Ronaldo memutuskan untuk memberi ruang bagi kehidupan pribadinya sebelum kembali fokus ke lapangan. Keputusan ini juga memperlihatkan bahwa Ronaldo belum kehilangan motivasi. Ia masih mengejar target pribadi, yakni mencatatkan 1.000 gol sepanjang karir profesionalnya. Manchester City versus Al Hilal, satu sempurna, satu belum terkalahkan. Manchester City dan Al Hilal akan bertemu dalam duel seru babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa 1 Juli 2025 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat di Camping World Stadium, Orlando. Josep Guardiola kemungkinan akan melakukan rotasi ringan, namun City tetap tampil dengan kekuatan yang cukup untuk mengontrol pertandingan. Joao Cancelo, mantan pemain City, siap tampil menghadapi mantan klubnya. Di belakang, Kalidou Koulibaly akan memimpin lini pertahanan Al Hilal dengan pengalaman dan kekuatan fisiknya. Frimpong yakin bisa jadi pilar baru di sisi kanan pertahanan Liverpool. Jeremy Frimpong, bek asal Belanda ini merasa optimistis bisa mengisi posisi penting yang ditinggalkan Trent Alexander-Arnold. Frimpong menunjukkan rasa percaya diri tinggi dalam menanggapi tantangan besar ini. Menurutnya, mentalitas juara yang ia miliki akan jadi bekal penting untuk sukses di Liverpool. Pemain 24 tahun ini sudah merasakan atmosfer kompetisi tingkat tinggi saat membela Bayer Leverkusen. Karena itu, ia merasa cukup matang untuk menghadapi tekanan yang ada di Anfield. Kini, dengan mengenakan seragam Liverpool, Frimpong menjalani babak baru di Premier League, kompetisi yang menurutnya paling kompetitif di dunia sepak bola. Arsenal makin dekat datangkan defender ini dari Valencia. Arsenal diklaim telah mencapai kesepakatan personal dengan bek Valencia, yakni Christian Mosquera. Christian Mosquera, bek tengah muda milik Valencia, masuk dalam radar transfer mereka berkat performa solid di La Liga. Menurut laporan dari jurnalis ternama Eropa, Fabrizio Romano, Arsenal sudah mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain. Tahap ini penting sebagai pondasi menuju negosiasi antara klub yang kini mulai berjalan. Valencia sebelumnya menolak tawaran awal yang diajukan Arsenal untuk Mosquera. Klub asal Spanyol itu menilai proposal senilai 14 juta euro masih terlalu rendah dibanding valuasi internal mereka. Namun Arsenal tak lantas mundur dan kini menyiapkan proposal lanjutan dengan nominal yang lebih kompetitif. Mereka yakin bisa menutup kesepakatan dengan angka yang memuaskan kedua belah pihak. Joao Pedro segera gabung Chelsea di Piala Dunia antar klub 2025. Chelsea semakin dekat untuk menuntaskan transfer Joao Pedro dari Brighton. Kesepakatan ini bernilai lebih dari 50 juta pound sterling. Penyerang asal Brasil tersebut akan segera bergabung dengan skuad The Blues. Dia akan langsung terbang ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia antar klub.
Pemain 23 tahun ini akan menandatangani kontrak jangka panjang. Durasi kontrak berlangsung hingga tahun 2032. Saat ini Pedro menunggu proses tes medis. Setelah itu dia akan resmi menjadi bagian dari tim asuhan Enzo Maresca. Setelah semua tahap akhir selesai, Pedro akan langsung terbang ke Amerika Serikat. Dia akan bergabung dengan rekan-rekan barunya. Chelsea telah mencapai babak perempat final Piala Dunia antar klub. Mereka dijadwalkan bertanding melawan Palmeiras pada Sabtu 5 Juli 2025 pagi hari waktu Indonesia Barat. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain. Thomas Partey tinggalkan Arsenal. Kabar mengejutkan datang dari London Utara. Gelandang andalan Arsenal, Thomas Partey dipastikan akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer pada akhir bulan ini. Status bebas transfer yang akan segera disandang oleh Thomas Partey sontak menjadi alarm bagi sejumlah klub besar Eropa. Situasi ini membuat dua raksasa Italia, AC Milan dan Juventus langsung berada dalam mode siaga 1 untuk memperebutkan tanda tangannya. Kedua raksasa Serie A itu memang sudah lama dikaitkan dengannya dalam beberapa jendela transfer terakhir. Momen ini pun langsung dianggap sebagai sebuah kesempatan emas bagi mereka untuk bisa merekrut sang pemain tanpa perlu mengeluarkan biaya transfer sepeser pun. Meskipun bisa didapatkan secara gratis, para klub peminat harus siap bersaing dalam menawarkan paket gaji yang tinggi kepada sang pemain. Selain Milan dan Juventus, klub raksasa asal Turki Fenerbahce juga dilaporkan tertarik untuk ikut dalam perburuan tanda tangannya. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Jurgen Klopp nyaman di balik layar, tak tertarik lagi kembali jadi pelatih usai tinggalkan Liverpool. Jurgen Klopp tampaknya sudah menemukan ketenangan setelah resmi meninggalkan kursi pelatih Liverpool. Ia memilih jalur baru yang lebih tenang dengan bekerja di balik layar, bukan lagi sebagai juru taktik di pinggir lapangan. Dalam wawancara bersama media Jerman, Jurgen Klopp mengungkapkan perasaannya soal kehidupan sebagai pelatih. Ia menyeratkan bahwa masa itu sudah lewat dan kini lebih memilih menjaga keseimbangan hidup. Klopp menjelaskan bahwa dunia kepelatihan membuatnya kehilangan ruang untuk kehidupan pribadi. Tekanan besar, jadwal padat, dan tuntutan konstan membuatnya merasa jauh dari kehidupan normal. Menurut Klopp, peran barunya tetap menantang, namun memberinya kontrol lebih besar atas waktunya. Ia juga bisa lebih dekat dengan keluarga, sesuatu yang sangat ia rindukan selama bertahun-tahun terakhir. Meski di masa depan mungkin ada tawaran dari klub-klub top maupun tim nasional, Klopp tak menunjukkan minat untuk kembali melatih. Ia merasa sudah cukup dengan pencapaian dalam karir panjangnya sebagai manajer. Menurut Klopp, jika ia kembali menjadi pelatih, maka ia akan terjun total seperti sebelumnya. Ia tak yakin ingin kembali menjalani kehidupan yang penuh tekanan dan tuntutan. Garnacho tambah masalah, klub pertimbangkan penjualan. Alejandro Garnacho kini masuk radar penjualan setelah membuat kontroversi selama liburan. Ia mengunggah foto mengenakan jersey Aston Villa bertuliskan nama Rashford, memicu kemarahan pejabat klub. Sebelumnya Garnacho tidak dimainkan di final Liga Eropa. Kini ia telah diberi lampu hijau untuk mencari klub baru. Chelsea dan Napoli pernah menunjukkan minat terhadap pemain muda asal Argentina tersebut. Situasi ini memperjelas masalah struktural yang dihadapi MU dalam satu dekade terakhir. Masalah tersebut adalah kebijakan gaji tinggi yang sulit diimbangi performa pemain di lapangan. Kini klub harus bersiap membayar mahal. Ini dilakukan demi melepaskan aset yang sudah tidak lagi mereka butuhkan.